Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya bulan Muharram sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita afdhalus siyam ba'da syahrul Ramadan siyamul Muharram. Puasa yang utama setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka sungguh beruntung bagi kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk mengisi bulan suci Ramadan, bulan Muharram dengan berbagai ibadah. Di antara ibadah itu adalah puasa, baik di awal bulan Muharram, tanggal 9, tanggal 10 atau tanggal apa saja yang ada di bulan Muharram. Tidak hanya itu saja, bulan Muharram di dalamnya banyak peristiwa agung yang dialami oleh para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah populer adalah diterimanya taubatnya Nabi Adam dan istrinya ketika dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyesalnya Nabi Adam, doa yang sering dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak hanya itu saja, Nabi Adam alaihissalam tidak sekalipun selama 40 tahun tidak memiliki keberanian untuk menatap langit karena dosa-dosa yang beliau alami. Bagaimana dengan kita? Seringkali di antara kita ada yang melakukan dosa-dosa kecil, kalau kemudian itu diulang-ulang maka akan menjadi banyak. Maka kalau kemudian dosa-dosa kita banyak, mari kita ikuti apa yang diamalkan oleh Nabi Adam, menyesali atas dosa-dosa itu, kemudian mentaubatinya, tidak mengulanginya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Begitu Al-Quran memerintahkan kepada kita semua. Maka masa depan kita adalah akhirat. Tentu kita perlu untuk memperbanyak amal-amal soleh, sebagaimana dinasihatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Umat pilihanku adalah mereka yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita-kita yang terlahir dalam keluarga yang sudah memiliki kebiasaan beragama Islam, tentu kita patut bersyukur. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang memperjuangkan dirinya dengan menekuni berbagai ilmu pengetahuan. Dari situ baru kemudian menemukan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk Islam. Maka bagi kita yang oleh Allah semenjak lahir sudah dijadikan muslim, bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan kualitasnya. Tidak hanya sekedar itu, manifestasi dari keimanan kita wujudkan dengan cara menjalankan rukun Islam, dan kemudian kita tindak lanjuti dalam akhlak keseharian kita, bagaimana akhlak kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Yang kedua, wa idza ahsanu istabsyaru. Kalau kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan, maka kita merasa bahagia atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya,
Wa idza asa'u istaghfaru. Kalau kemudian kita melakukan perilaku yang kurang baik, marilah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan jangan kemudian kita ulangi lagi. Wa idza safaru qasaru salatahum. Kalau kemudian kita sedang bepergian karena ada fasilitas yang Allah berikan, maka kita bisa menjamak dan mengqasar salat jikalau kemudian bepergian kita itu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan ulama-ulama fikih. Wa afratu min shaumihim. Kemudian berbuka atas puasanya. Wa inna syirara ummatil ladina wulidu fin ni'ami. Sesungguhnya umatku yang paling jelek adalah orang-orang yang dilahirkan dalam situasi yang penuh dengan kenikmatan. Wa ghadau fin ni'ami. Dan memakan dengan makanan yang penuh dengan nikmat. Jarang di antara kita ini yang kalau kemudian diuji oleh Allah itu memiliki kesabaran. Kalau ujian itu dalam bentuk nikmat yang banyak, tidak jarang kemudian kita lalai. Tetapi kemudian ketika kita diuji oleh Allah dengan kekurangan, insya Allah masih banyak ingatnya. Maka sekecil apapun nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Wa himmatuhum alwanut ta'am. Umat yang jelek adalah kalau tujuan hidupnya itu hanya untuk mencari makanan, hanya untuk menumpuk harta-harta benda, menginginkan berbagai kenikmatan duniawi. Maka Rasulullah Muhammad SAW menegur kepada kita semua dengan teguran yang begitu keras. Dan bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah memperingatkan kepada kita, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak dalam mengumpulkan harta benda ternyata telah melalaikan kita, sehingga sampai kita ini mau mati dimasukkan kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan datangnya bulan Muharram di tengah-tengah kehidupan kita, sejatinya memberikan pelajaran yang begitu penting. Bagaimana masa depan kita isi dengan amal-amal kebaikan, kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah. Kita berharap dengan amalan-amalan itu akan memudahkan kita nanti di yaumul hisab. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah Nabi Muhammad SAW menyanjung umatnya, yaitu orang-orang yang hidup dengan sifat-sifat. Pertama, mereka selalu mengucapkan la ilaha illallah, dan kalau kemudian berbuat kebaikan mereka merasa berbangga. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mencela kepada orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta benda, memperbanyak makanan, membesarkan perutnya dengan cara memakan hal-hal yang tidak baik. Dalam suatu riwayat, di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau menangis dalam salatnya ketika beliau hendak menghatamkan Al-Quran. Dalam salatnya bertemulah dengan sebuah ayat, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang mukmin dari harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Sayyidina Abu Bakar menangis semakin keras. Maka Rasulullah Muhammad SAW berhenti di dekat pintu, di mana tangisan Sayyidina Abu Bakar itu sampai mencucurkan air mata hingga menetes pada tikar masjid. Lalu di sekitar masjid Nabi SAW mendengarkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah sedang menangis dengan suara yang sama, dengan suara yang keras. Beliau hendak menghatamkan Al-Quran pada salat malamnya. Maka ketika beliau sampai di ayat Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah,
Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengarkan bagaimana kehebatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi malam-malamnya dengan qiyamul lail, mengisi dengan salat-salat yang bermanfaat di dalam kehidupan beliau-beliau. Tentu ini adalah sebuah contoh bagi kita bagaimana mengisi masa depan kita dengan cara memperbanyak amalan-amalan soleh. Kita berharap mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang baik itu memudahkan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.